일대가 전부. Film ini berlatar pada kota Seoul di tahun 1970 yang kala itu banyak mafia dan partai komunis yang berkuasa. Bercerita tentang dua sahabat gelandangan yang tiba-tiba direkrut gangster ternama di kota itu. Bagaimana kisahnya, dan inilah film Gangnam Blues. Tampak ada dua pemulung bernama Yonggi dan Yongdae. Ini orangnya. Mereka adalah sahabat kecil yang tidak beridentitas karena mereka dari bayi sudah berada di panti asuhan. Yang mana si Yongdae ini sudah menganggap Yonggi sebagai kakak sendiri. Hari-hari mereka lalui bersama dengan penuh keceriaan walaupun sejatinya hidup mereka sangatlah jauh dari kata layak. Mereka hidup dari hasil mulung sehari-harinya dan malamnya mereka hanya bisa berhayal mempunyai rumah yang layak. Suatu hari ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba saja tempat yang biasanya mereka buat istirahat tiba-tiba dirobohkan oleh utusan pejabat negara. Yonggi yang saat itu memohon kepada mereka tiba-tiba terkena serangan. Adegan lalu berpindah pada perkumpulan bos-bos gangster. Mereka bernama Yang So, Nam, kemudian Jang. Serta ada juga para politisi bernama Pak Su dan Pak Park. Yang mana di situ politisi Su dan Park menyuruh agar gangster merusak sebuah pertemuan yang diadakan oleh saingannya agar gagal total. Sebagai imbalannya nanti para gangster akan diberi izin usaha di Seoul. Park dan Su ini ceritanya akan mencalonkan diri dan mereka berencana akan membuat kekuasaan di Seoul. Akhirnya Nam sebagai bos gangster pun menyuruh anak buahnya. Perkenalkan, dia adalah tangan kanan Nam bernama Kil-su. Kil-su ini menyuruh Nam agar tak melibatkan gangster dan politik. Kang Sil ini sebenarnya adalah orang yang baik dan mudah tersentuh. Akhirnya mau tidak mau karena sebagai tuntutan ekonomi Kang Sil mau melakukannya. Dan ini Yongdae dan Yonggi sudah diringkus oleh para gangster dan disiksa. Para gangster ini ada pada arahan Kang Sil tadi ya guys. Karena kurang anggota, Kang Sil lalu datang dan meminta Yonggi dan Yongdae agar ikut mengacau. Yongdae dan Yonggi pun diajak menuju Seoul menggunakan bus. Di bus, Yonggi meminum susu basi dan menyebabkan perutnya menjadi mulas. Kang Sil lalu menyuruh pasukannya agar mengacaukan rapat tersebut. Saat semuanya menyerang, sayang sekali Yonggi masih merasakan sakit perut dan dia pun langsung lari ke toilet. Sedangkan Yongdae berkelahi dan sepertinya Kang Sil yang melihat aksi Yongdae itu pun sedikit kagum. Sedangkan Yonggi pun harus pingsan di toilet karena amukan gangster lawan. Tak lama polisi pun datang dan mereka pun kabur. Yongdae terus mencari sahabatnya Yonggi namun belum juga ditemukan. Yongdae terus menunggu Yonggi berhari-hari namun tidak juga kunjung datang. Setelah kekacauan tersebut, Su dan Park bertemu atasannya di parlemen bernama Kim. Karena keributan tadi menyebar seluruh media, Kim menyuruh Su agar dia bertanggung jawab atas semuanya. Keesokan harinya, Kil-su berada di kantor dan mengeluh bahwa anggota geng mereka semakin sedikit. Tak lama Jongdae lalu datang di antara mereka. Tentu saja Jongdae ingin mencari Yonggi. Namun karena Yonggi tidak ada, Jongdae lalu meminta agar diperbolehkan gabung di geng mereka sambil menunggu Yonggi datang. Akhirnya karena merasa kasihan, Kil-su pun menerimanya. Kil-su lalu mengajak Yongdae makan malam. Di situ diketahui Kil-su memiliki anak bernama Sunhae. Dari tatapan pertama kali Yongdae sepertinya dia naksir terhadap anak Kil-su. Yongdae lalu menceritakan kisah hidupnya yang kelam kepada Kil-su. Dan hal itu membuat Kil-su iba dan menyuruh Yongdae agar tinggal bersamanya. Ketika larut malam, Yongdae saat berada di kamar sedang memikirkan Yonggi. Tak lama kemudian tiba-tiba mendengar suara keributan dari luar. Ternyata Kil-su ingin dibunuh oleh seseorang namun masih mengenai kakinya. Jongdae yang mengetahui hal tersebut lalu menendang pelaku tersebut dan pelaku itu pun kabur.
Diduga pelaku tersebut memiliki luka bakar di wajahnya. Keesokan harinya Kil-soo menerima kabar duka bahwa atasan gengnya yang bernama Nam telah meninggal. Datang juga Soo pada pemakaman tersebut bersama anak buahnya. Mereka menyinggung kejadian semalam yang menimpa Kil-soo adalah ulah dari partai lawan. Saat tamu sudah pergi, Kil-soo meminta agar anak buahnya membubarkan gengnya tersebut dan menyuruh mereka agar hidup dalam kebaikan. Dan 3 tahun pun berlalu. Nah, di sini kita akan diperlihatkan Yonggi bersama teman-temannya sedang menembak seorang di danau. Usut punya usut, sekarang Yonggi sedang ikut geng yang paling kuat se-Seoul yang ada pada pimpinan Jang. Sebut saja geng Yongdung. Di situ Yongdae diberi kepercayaan memegang seluruh uang geng tersebut. Sementara Yongdae kini berubah penampilan. Dia kini dipercaya untuk mengelola tempat diskotik milik atasannya. Namun sayang sekali tempat diskotik tersebut sangat sepi sehingga bosnya menyuruh Yonggi agar menutupnya. Bosnya tersebut kalau kalian tahu beliau yang pernah bermain di film The King Eternal Monarch, berperan sebagai ayah Taeul. Jongdae lalu mencari cara agar tempat yang dikelolanya tidak tutup. Dia pun mencari gigolo yang banyak disukai agar wanita banyak berkunjung di tempat tersebut. Tidak hanya itu, Yongdae lalu memanfaatkan gigolo tersebut agar mau memperkenalkan wanita kaya yang ada di bawah naungannya. Dia bernama Madam Min. Scene berpindah pada Soo. Di antara sekelompok Soo ini ternyata ada pria yang kemarin hendak membunuh Kil-soo namun digagalkan oleh Yongdae. Terlihat parlemen Soo menampar Jang karena diduga hotel yang bersangkutan telah dialihkan kepada anak buahnya. Namun Jang berkata bahwa parlemen Park lah yang mengambil alih. Saat malamnya Jongdae pun pulang. Sedikit cerita pasca dibubarkannya geng Kil-soo, sekarang Kil-soo membuka usaha laundry kecil-kecilan. Jongdae lalu memberikan gajinya kepada Kil-soo. Ceritanya Jongdae ini sudah menjadi anak angkat dari Kil-soo. Kil-soo lalu mengajak Yongdae agar ikut makan bersama. Kebetulan ini adalah ulang tahun Sunhae. Di tengah kehangatan mereka berkumpul, tiba-tiba rentenir datang menagih hutang kepada Kil-soo. Namun sayang sekali Kil-soo masih belum punya uang. Saat Kil-soo dimaki-maki secara sembunyi-sembunyi, percakapan mereka didengar oleh Yongdae. Sementara di klub tampak Yonggi yang kala itu lagi-lagi dia diberi kepercayaan oleh bosnya yang bernama Jang dalam mengelola hotel. Namun di situ anak buahnya iri. Malam semakin larut, tak diduga Yonggi melakukan hubungan gelap bersama kekasih bosnya. Mereka pun mantap-mantap tanpa bos Jang sadari. Scene berpindah pada diskotik yang dikelola oleh Yongdae. Sekarang diskotiknya semakin ramai, hal itu dikarenakan jasa dari gigolo kemarin. Kebetulan Madam Min juga datang di situ. Jongdae tahu kalau Madam Min adalah orang kaya, oleh karenanya dia ingin meminjam uang kepada Madam Min. Madam Min bersedia meminjamkan uang asalkan Jongdae mau bekerja sama dengannya. Jongdae ditugaskan untuk membeli tanah strategis di Gangnam dengan cara menipu petani. Hal yang sama dilakukan oleh pejabat Gingjo. Dia menyuruh Park agar membeli tanah di Gangnam demi untuk kepentingan kampanye politiknya. Keesokan harinya Yongdae bersama Madam Min berangkat ke Gangnam guna melihat tanah. Setelah sekian lama tawar-menawar, akhirnya Jongdae berhasil mendapatkan tanah dari petani yang harganya murah sekali. Rencananya Madam Min akan menjual kembali ketika media sudah meliput tanah strategis tersebut. Karena selalu bersama, Madam Min sepertinya menyukai Jongdae walaupun Jongdae adalah bodyguardnya. Alhasil Madam Min memberikan uang tips sebagai tanda keberhasilannya kepada Jongdae. Madam Min juga memberikan pekerjaan baru kepada Jongdae namun sangat berisiko. Saat pulang, Jongdae melihat adik angkatnya berciuman dengan kekasihnya. Hal itu membuat dirinya sakit hati karena dia mencintai adik angkatnya sendiri. Di situ Sunhae ingin menikah, namun mau tidak mau pernikahan tersebut harus ditunda karena hutang ayahnya sangatlah banyak. Jongdae lalu menyuruh adiknya menikah dan dia akan menanggung semua biayanya.
Saat pulang, rentenir kemarin membakar seluruh pakaian milik Kilsu. Dan alhasil Jongdae pun marah dan memukul mereka. Jongdae lalu memberikan uang dari Madam Min kepada rentenir tersebut. Karena tak terima dengan harga diri ayah angkatnya diinjak-injak, Jongdae lalu meminta agar ayahnya tersebut mau membangun kembali klannya. Setelah itu, Jongdae ditugaskan Madam Min untuk mencari sertifikat tanah di gudang kantor geng Yongdung. Namun tak disangka geng Yongdung juga berada di sana. Jongdae menemukan fakta bahwa salah satu orang-orang tersebut yang pernah melukai ayahnya. Jongdae akhirnya mengikuti mereka. Dia kaget ternyata pria-pria tersebut tengah menyiksa Yonggi dan akan dikubur hidup-hidup. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Jongdae langsung membunuh orang-orang tersebut dan menolong Yonggi. Akhirnya setelah sekian lama, Yonggi dan Jongdae pun kembali bertemu. Mereka tampak sangat bahagia. Jongdae lalu mengajak Yonggi agar mau bergabung dengan gengnya. Yonggi tidak mau karena itu sangat berbahaya. Namun dia akan memberikan informasi gengnya kepada Jongdae. Dalam artian Jongdae tetap ikut geng Yongdung, namun berstatus sebagai mata-mata. Setelah itu Jongdae menemui Madam Min. Madam Min sangat suka dengan pekerjaan Jongdae. Jongdae lalu meminta Madam Min agar memperkenalkan dirinya dengan politisi bernama Su. Hal itu dikarenakan Jongdae memperoleh informasi dari Yonggi bahwa yang membunuh bos 6 geng ayahnya dulu adalah geng Yongdung. Dan geng Yongdung ini termasuk anak buah dari parlemen Su. Kemudian scene berpindah pada Yonggi yang tengah terciduk bersama pasangan bosnya. Dan hal itu diketahui oleh rekan sesama geng Yongdung yang kebetulan dia ini tak menyukai Yonggi. Yonggi pun lalu menghunus pisau ke arah orang tersebut saat itu juga. Setelah itu Yonggi meminta tolong kepada Jongdae agar mengantarnya membuang mayat orang yang barusan dia bunuh tadi. Setelah itu Jongdae bersama Yonggi melancarkan aksinya dengan membunuh semua orang yang diketahui menyakiti ayah angkatnya. Karena jika dibiarkan, orang-orang tersebut akan sangat membahayakan nyawa ayah angkatnya tersebut. Hal itu tentu berbarengan dengan Sun Hye yang sedang dilamar oleh kekasihnya. Setelah itu akhirnya Jongdae berhasil menemui parlemen Su. Su meremehkan Jongdae karena jika dia mendirikan sebuah geng, maka dia tidak akan bisa melawan Chang sebagai kepala geng Yongdung. Namun Jongdae berkata bahwa dia barusan sudah membunuh anak buah Chang. Dan sudah dapat dipastikan Chang tidak akan mengganggu bisnis Su lagi. Alhasil Su pun sedikit percaya kepada Jongdae. Keesokan harinya ketika Jongdae sedang pulang, dia disambut sebuah pukulan oleh ayah angkatnya. Kilsu menyayangkan perbuatan Jongdae yang gegabah demi berdirinya geng ayahnya. Sampai-sampai dia berani membunuh anak buah Chang dan menemui parlemen Su sendirian. Jongdae kembali meyakinkan ayahnya untuk merebut geng Yongdung dari tangan Chang. Geng Yongdung ini adalah geng di bawah arahan parlemen Su tadi ya guys. Jadi Jongdae dipercaya Su menggantikan Chang untuk memimpin geng Yongdung. 앞으로 덕저 대신해가 Keesokan harinya pernikahan Sun Hye pun dilangsungkan. Jongdae melihat mempelai dengan wajah datar. Dia sepertinya mempunyai firasat tidak enak terhadap pasangan Sun Hye. Singkat cerita, Jongdae mengajak Yonggi agar bergabung pada gengnya. Menarik, ternyata Jongdae masuk geng Yongdung bukan untuk perang geng, melainkan hanya untuk menguasai banyak tanah dengan parlemen Su. Tentu saja hal tersebut sangat bertolak belakang dengan gangster. Usut punya usut, Jongdae mendapatkan banyak lahan dengan cara cerdas. Dan hal itu membuat Su sangat senang dengan kinerja Jongdae. Saat pulang dari pertemuan, tiba-tiba Jongdae dipukul dari belakang oleh seseorang yang tidak dikenal.
Ya, itu adalah perbuatan Jang yang tak terima posisinya diganti olehnya. Jongdae disiksa dan disaksikan oleh Yonggi, sahabatnya yang masih jadi anak buah Jang. Tentu saja Yonggi tidak bisa berbuat apa-apa melihat perlakuan tersebut. Namun Yonggi sengaja menyelipkan silet ke makanan yang akan diberikan kepada Yongdae. Tak lama Kilsu lalu datang untuk menyelamatkan Jongdae. Kilsu memberikan surat tanah sebagai jaminan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara pistol dari dalam. Hal itu menandakan Yongdae sedang melakukan perlawanan. Mendengar hal tersebut, Kilsu pun juga ikut menyerang seluruh anak buah Jang. Pertempuran pun terjadi dengan Jongdae yang hampir terbunuh namun diselamatkan oleh ayah angkatnya. Akibat dari kejadian itu, anak buah Jang bilang bahwa sepertinya ada pengkhianat di antara geng ini. Tentu saja Yonggi masih bisa menunjukkan ekspresi tenangnya. Singkat cerita, ayah angkat Jongdae yaitu Kilsu ditangkap polisi bersamaan dengan anggota geng lainnya. Mereka terjerat kasus penipuan jual beli tanah yang pada kenyataannya semua itu adalah perbuatan Jongdae. Kemudian malamnya Sunhee pulang menemui Jongdae dengan penuh luka memar di wajahnya karena ulah suaminya. Alhasil sang kakak pun memberi uang kepada suaminya agar tak lagi menyakiti Sunhee. Saat malamnya Parlemen Su meminta agar Jongdae mau mengambil alih tanah yang dikuasai oleh Park. Namun di situ Jongdae dan Min malah akan membuat tanah tersebut untuk membuat apartemen guna mengalahkan Su. Singkat cerita, Kilsu kini sudah dibebaskan oleh Yongdae. Namun di situ Kilsu malah ingin kelompok gengnya bubar. Di sisi lain, Yonggi sekarang sudah ketahuan bahwa dirinya telah membunuh rekannya dan hal itu sudah diketahui bosnya. Alhasil Yonggi diberikan syarat jika ingin hidup maka dia disuruh untuk membunuh Kilsu yang tak lain adalah ayah angkat sahabatnya sendiri. Sedangkan di tempat lain, Yongdae menyadari bahwa Sunhee makin parah karena ulah suaminya. Mengetahui hal tersebut, Jongdae pun mendatangi suami Sunhee yang ternyata adalah penjudi. Dia pun memukul habis-habisan suami adiknya di tempat judi. Sementara saat Jongdae sedang di luar, Yonggi datang ke tempat Kilsu. Tak diduga, Yonggi lalu membunuh Kilsu di tempat itu juga. Tentu saja hal itu membuat Jongdae dan Sunhee sangat terpukul dengan kematian ayahnya. Akibat dari perbuatan Yonggi, akhirnya dia kembali mendapatkan kepercayaan dari Jang kembali. Yongdae sempat curiga terhadap luka yang berada di leher Yonggi. Namun di situ Yonggi masih bisa menahan emosinya. Di sisi lain, Jang menyuruh agar anak buahnya menyerang geng Yongdong karena mereka sedang lemah ditinggal mati Kilsu. Keesokan harinya ketika prosesi pemakaman ayah angkatnya berlangsung, disitulah anak buah Jang mulai beraksi. Mereka menyerbu Jongdae dan kawan-kawan. Namun sayang sekali Yonggi yang harusnya berada di pihak Jang, justru Yonggi dan kelompoknya malah membantu Jongdae. Alhasil Jongdae dengan kemarahannya berhasil menghabisi anak buah Jang dengan bantuan sahabatnya. Setelah insiden itu, pemerintahan memutuskan pengembangan wilayah di Gangnam Seoul. Saat itu Jongdae menemui Su dan melaporkan bahwa dirinya sudah berhasil menguasai wilayah cukup luas. Singkat cerita, Park ditangkap polisi sementara Jang menjadi buronan. Tentu saja hal tersebut membuat Yonggi naik tahta menjadi bos menggantikan Jang. Akhirnya di situ Yonggi merayakannya. Namun di situ Jongdae tidak merasa ikut gembira. Faktanya, Jongdae sudah tahu bahwa yang membunuh ayah angkatnya adalah sahabatnya itu sendiri. Saat pulang, Jongdae begitu sedih ketika dirinya melihat album kenangan bersama ayah angkat dan adiknya. Jongdae semakin bersedih kala dia melihat kenyataan bahwa ternyata nama Jongdae sudah tertulis di kartu keluarga Kilsu sebagai anak laki-lakinya.
Di sisi lain, merasa Su dan atasannya sudah menguasai semuanya, akhirnya mereka berencana akan membunuh Yonggi dan Jongdae karena mereka sangat berpengaruh dalam geng-gengnya. Scene berpindah kala Jang yang sedang buron menemui Yonggi di bioskop. Jang marah terhadap Yonggi karena dia merasa dihianati. Alhasil Jang hendak membunuh Yonggi di tempat itu. Namun sayangnya rencana Jang gagal karena Jongdae datang membantu Yonggi. Alhasil Jang pun terbunuh. Setelah itu Jongdae tiba-tiba menembak bahu Yonggi. Yonggi meminta maaf karena sudah membunuh ayahnya. Hal itu dilakukannya demi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Mendengar pengakuan tersebut, Jongdae menyuruh Yonggi agar pergi dan jangan sampai terlihat lagi. Kala itu Yonggi langsung masuk ke dalam mobil dan tiba-tiba saja tertembak oleh orang tidak dikenal. Yonggi pun langsung tewas. Tidak hanya itu, Jongdae saat di kereta tiba-tiba saja dia juga ditembak mati oleh orang tak dikenal. Ternyata itu semua adalah suruhan dari Parlemen Su. Dan film pun tamat. Sungguh akhir yang sangat menyesatkan.